Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Indah dari SMP 5 Jombang akan mengajak kalian mempelajari materi tentang pembagian bentuk aljabar. Ini kelanjutan dari operasi bentuk aljabar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, anak-anak, manfaat ya hampir sama dengan materi sebelumnya ya, yaitu bermanfaat hampir di semua mapel matematika, antara lain PLSV, PTLSV, himpunan, fungsi, persamaan kuadrat, geometri, aritmatika sosial, pola bilangan, statistik, dan lain-lain. Kemudian bermanfaat di pembahasan materi tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ini bisa petani bisa memaksimalkan hasil panen ya, di mana di perhitungannya pasti ditemui ilmu aljabar. Kemudian selain itu, seorang pedagang pun bisa menghitung keuntungan maupun kerugian dari suatu penjualan. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita ingat anak-anak sebelum kita mempelajari pembagian pada bentuk aljabar. Di sini 3x plus 5 adalah bentuk aljabar ya, suku 2, di mana 3 itu adalah koefisien, kemudian X adalah variabel, sedangkan 5 adalah konstanta. Kemudian perlu kita ingat juga, operasi pembagian adalah lawan dari operasi perkalian, sama halnya pengurangan adalah lawan dari penjumlahan ya. Jadi pembagian adalah lawan dari perkalian. Sehingga jika ada 6 sama dengan 2 kali 3, maka bisa ditulis 2 sama dengan 6 dibagi 3. Atau 2 sama dengan 6/3. Yang perlu kita ingat juga, ya, pada pembagian bilangan berpangkat, jika ada 2 pangkat 5, dibagi 2 pangkat 2, di sini bilangan pokoknya sama-sama 2-nya, maka pangkatnya nanti dikurangi ya. Jadi pangkat 5 ya, ini pangkat 2 dikurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Sehingga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 3. Kemudian kita ingat kembali tentang perkalian suku 1 dan suku 2, ini nanti akan digunakan pada pembagian, yaitu A kali B adalah AB, A kali B tambah C adalah AB ditambah AC. Ya. Jadi A kali B adalah suku pertama, kemudian panah yang kedua adalah suku kedua. Mari kita mengamati masalah di bawah ini ya. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebihnya dari ukuran sisi kebun apel Pak Idris. Jika ukuran sisi kebun Pak Idris adalah X meter dan luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat plus 15 X min 100, bagaimanakah langkah kalian menentukan ukuran lebar kebun Pak Thohir? Ya, coba kita buat sketsanya. Di sini kebun Pak Idris berbentuk persegi, di mana ukurannya belum diketahui sehingga kita tulis dengan X. Kemudian kebun jeruk Pak Thohir berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah 20 meter lebihnya dari ukuran sisi kebun Pak Idris, sehingga X plus 20. Luasnya sudah diketahui yaitu X kuadrat plus 15 X min 100 dalam bentuk aljabar 3 suku. Kemudian bagaimana cara menentukan lebarnya, ukuran lebar dari kebun Pak Thohir ya. Kalian ingat, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sehingga kalau mencari lebar, kalau ingin menentukan ukuran lebar, maka terjadi proses pembagian, yaitu luas dibagi P. Nah, di sini luasnya adalah 3 suku,
ya, bentuk aljabar 3 suku, X kuadrat ditambah 15X min 100 dibagi P-nya adalah X plus 20. Sehingga di sini kita menjumpai pembagian bentuk aljabar. Oleh karena itu kita sekarang mempelajari pembagian bentuk aljabar. Mari kita coba pembagian bentuk aljabar oleh satu suku. Contohnya 15X kuadrat ditambah 9X dibagi 3X. 15X kuadrat ditambah 9X dibagi 3X. Ini contoh yang kedua, ya. 15X kuadrat ditambah 9X dibagi 3X. Suku pertama, ya, ini ya, dibagi 3X. Hasilnya kita tulis di atasnya. Jadi 15X kuadrat dibagi 3X adalah 5X. Kemudian 5X ini kita kalikan dengan 3X. Kita tulis di bawahnya sini. Ya, hasilnya 15X kuadrat. Kemudian kita kurangi. Ya, 15X kuadrat dikurangi 15X kuadrat adalah 0. Ya. Kemudian 9X, ya, 9X dikurangi 0. Kalau tidak ada di bawahnya berarti 0 ya. Dikurangi 0 adalah tetap 9X. Ya, kita tulis di bawahnya. Kemudian langkah berikutnya 9X ini kita bagi dengan 3X yang di pojok kiri itu ya. Kemudian hasilnya kita tulis di atas, di belakangnya 5X yaitu plus 3. Kemudian langkah berikutnya 3 kita kalikan dengan 3X. Hasilnya 9X kita tulis di bawahnya ya. Sehingga 9X dikurangi 9X ya, 9X dikurangi 9X nanti adalah 0. Nah, kalau sudah bersisa 0 ya, berarti hasil pembagian 15X kuadrat ya. Hasil pembagian dari 15X kuadrat ditambah 9X per 3X ya adalah 5X plus 3. Atau hasil bagi 15X kuadrat ditambah 9X oleh 3X adalah 5X plus 3. Itu contoh pertama anak-anak. Berikutnya contoh kedua, yaitu 6X kuadrat dikurangi 10X dibagi 2X. Ya. Langkah pertama, 6X kuadrat kita bagi 2X. Ya, 6 dibagi 2 adalah 3. X kuadrat dibagi X adalah X. Kita tulis hasilnya di atasnya. Nah, ini ya. Jadi 6X kuadrat dibagi 2X adalah 3X. Kemudian 3X yang di atas kita kalikan dengan 2X pembagi tadi ya, ini kita kalikan ya. Kemudian kita tulis di bawahnya sini 6X kuadrat. Kemudian kita kurangi 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat tentu saja 0 ya. Kemudian negatif 10 min 10X dikurangi 0, di bawahnya tidak ada. Di bawahnya tidak ada itu berarti 0 ya. Dikurangi 0 maka hasilnya adalah negatif 10X. Kemudian negatif 10X kita bagi dengan 2X ya. Negatif 10X kita bagi dengan 2X. Negatif 10 dibagi 2 adalah negatif 5 ya. Ya. Kemudian X bagi X adalah 1 ya. Jadi habis ya 1 ya. Sehingga kemudian nah min 5 kita kalikan dengan 2X, hasilnya ditulis di bawahnya sini ya, min 10X. Kemudian nah, negatif 10X dikurangi negatif 10X karena sama, dua suku yang sama kalau dikurangi pasti 0. Kalau hasilnya sudah 0 ya, berarti yang di atas itu 3X min 5 adalah hasil pembagian dari 6X kuadrat dikurangi 10X. Gitu ya. Atau hasil bagi 6X kuadrat dikurangi 10X oleh 2X adalah 3X min 5. Ya. Sekarang mari kita mencoba pembagian bentuk aljabar oleh suku 2. Ya, contohnya ini ya. Jadi yang contoh pertama tadi yang kita ambil pada masalah kebun Pak Idris tadi, X kuadrat ditambah 15X min 100 dibagi X plus 20. Contoh yang kedua, 2X kuadrat dikurangi 23X ditambah 56 dibagi 2X min 7. Mari kita coba. Untuk yang pertama ya, jadi X kuadrat plus 15X min 100
dibagi dengan suku 2, X plus 20. Ya. Langkah pertama, X kuadrat dibagi X. Hasilnya tulis di atas. Ya, X. Ya. Kemudian X kita kalikan dengan X. Ya, hasilnya adalah X kuadrat. Tulis di bawahnya. Kemudian kita ke atas lagi. X kita kalikan gantian sekarang dengan plus 20. Hasilnya adalah plus 20X. Ya, jadi X kali 20 adalah 20X. Kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangi sama seperti tadi ya. Kita kurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat 0 ya, karena sama. Sekarang 15X dikurangi 20X adalah min 5X atau negatif 5X ya. Kemudian min 100 ya dikurangi 0 ya, tentu saja tetap. Ya, langkah berikutnya 5X. Negatif 5X kita bagi dengan X. Hasilnya kita tulis di atas, yaitu min 5. Kemudian min 5 kita kalikan dengan X, kita tulis di bawah sini. Min 5X, kita ke atas lagi. Min 5 tadi kita kalikan gantian dengan 20, kita tulis di sini. Nah, min 100. Nah, kamu lihat di sini ada dua suku yang sama, min 5X. Ya, negatif 5X min 100, di bawahnya juga negatif 5X min 100. Kalau kita kurang tentu saja 0. Ya, karena negatif 5X dikurangi negatif 5X 0, negatif min 100 dikurangi min 100 juga 0 ya. Jadi sisanya 0. Kalau sudah sisanya 0, maka X min 5 itu adalah hasil baginya. Ya. Jadi X kuadrat ditambah 15X min 100 per X plus 20 sama dengan X min 5, atau hasil bagi X kuadrat ditambah 15X min 100 oleh X plus 20 adalah X min 5. Contoh berikutnya ya. 2X kuadrat dikurangi 23X ditambah 56 dibagi 2X min 7. Langkah pertama, 2X kuadrat kita bagi dengan suku pertama ya, 2X. Hasilnya kita tulis di atas X ya, sehingga X kali 2X adalah 2X kuadrat, kita tulis di bawahnya ya. Gantian X kali min 7 adalah min 7X ya. Kemudian kita kurangi ya, 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat tentu saja 0 karena sama ya. Kemudian min 23X dikurangi min 7X, hasilnya adalah min 16X ya. Kemudian 56 dikurangi 0 tetap 56 ya. Kemudian negatif 16X ditambah 56 kita bagi dengan, nah ini 2X suku pertama ya, hasilnya tulis di atas ya, min 8. Min 8 kalikan dengan 2X, hasilnya adalah min 16X. Kemudian kembali lagi ke atas, min 8 kali min 7 adalah plus 56 ya. Di sini terjadi dua suku ya, yang sama dengan yang pertama tadi, sehingga kalau dikurangi tentu saja 0 ya. Kalau dikurangi 0 karena ini yang atas dua suku sama dengan dua suku yang bawah ya. Jadi kalau dikurangi 0, maka kalau pembagian ini sudah bersisa 0, maka hasil baginya itu yang di atasnya itu X min 8 ya. Jadi hasil baginya 2X kuadrat min 23X plus 56 dibagi 2X min 7 adalah X min 8. Atau hasil bagi 2X kuadrat min 23X plus 56 oleh 2X min 7 adalah X min 8. Kalau kita kembali ke kasus kita pertama tadi tentang kebun Pak Idris dan Pak Thohir tadi, maka bagaimana cara menentukan lebarnya? Tadi kan ada pertanyaan seperti itu ya. Maka ternyata lebarnya adalah hasil bagi luas dan panjangnya oleh panjangnya. Sehingga hasilnya adalah X min 5 dari latihan yang kita kerjakan tadi. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang giliran kalian untuk berlatih mengerjakan soal-soal pembagian bentuk aljabar. Di sini Bu Indah memberikan beberapa soal ya. Ada soal pembagian oleh satu suku, pembagian bentuk aljabar oleh dua suku.
Jadi soal yang butuh penalaran di sini diketahui hasil bagi bentuk aljabar A oleh B adalah 2x-1. Tentukan kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang dapat kalian temukan. Nah, ini butuh penalaran nanti ya. Kemudian yuk kita berliterasi. Nah, anak-anak sebenarnya untuk pembagian bentuk aljabar tidak hanya caranya seperti yang Bu Indah sampaikan tadi, tetapi ada cara lain yaitu dengan menggunakan penfaktoran ya. Nah, kamu bisa mencari di buku atau browsing bagaimana langkah-langkah pembagian bentuk aljabar dengan penfaktoran. Ini sebagai tugas untuk kalian nanti. Demikian anak-anak materi tentang pembagian bentuk aljabar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.